Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali materi pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran seni. Yang berikut, perkenalkan, nama lengkap saya Redemptus Sesomau. Saya mahasiswa program studi pendidikan musik semester 5. Baik, langsung saja. Pada materi pertama, yaitu ada konsep media pembelajaran. Yang pertama itu pengertian media pembelajaran. Di sini saya ambil menurut para ahli, ada Gagne, dia menjelaskan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan anak didik yang dapat memotivasi anak didik untuk belajar. Dan berikut ada Arif S. Sadiman. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa, sehingga proses pembelajaran dapat dijalankan secara baik. Yang berikut ada Umar Hamalik. Beliau mengatakan bahwa media adalah metode, teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh guru untuk memotivasi belajar peserta didik, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara baik. Yang berikut, yang kedua, yaitu posisi media pembelajaran. Media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting atau menjadi sebuah bagian integral dari pembelajaran itu sendiri. Tanpa media, komunikasi bisa saja terjadi, akan tetapi hasil yang diharapkan pasti tidak akan tercapai secara optimal. Dengan adanya media, proses pembelajaran sebagai sebuah proses komunikasi akan berjalan secara efektif dan efisien, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Yang berikut ada fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran di sini adalah sebagai sebuah pengembangan di mana untuk mengurangi hambatan-hambatan yang bisa terjadi dalam pembelajaran. Jadi untuk mengetahui fungsi media pembelajaran ini, saya akan menjelaskan sedikit. Ada 3 kelebihan media sebagai berikut. Yang pertama itu kemampuan fiksatif, artinya dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Contohnya ketika kita ada sebuah kejadian atau objek yang ditampilkan melalui sebuah media, maka di situ pada kali berikutnya siswa itu sendiri dapat mampu menjelaskan kembali seperti apa yang sudah dia lihat. Pada kemampuan berikut yaitu kemampuan manipulatif, di mana media dapat menampilkan kembali dengan berbagai macam perubahan sesuai keperluan. Jadi, contohnya ketika sebuah kejadian atau mungkin sebuah pembelajaran itu ditampilkan dengan berbagai macam perubahan sesuai keperluan. Contohnya pada intinya tidak menghilangkan keaslian dari media atau materi yang disampaikan oleh guru atau perorangan tertentu. Yang ketiga ada kemampuan distributif. Media mampu menjangkau audiens yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara lengkap. Jadi bisa untuk semua orang itu. Jadi ketika massa atau mungkin siswanya banyak, dapat ditampilkan pembelajaran lewat media seperti televisi, proyektor dan lain sebagainya dalam satu kali, sehingga semua audiens itu dapat mengerti dan melihat bahwa tidak perlu lagi untuk mengulang-ulang materi yang sama. Dan berikut selain kelebihan-kelebihan pada fungsi media pembelajaran, ada juga hambatan-hambatan pada media pembelajaran, yaitu yang pertama verbalisme, di mana siswa dapat menyebut kata tetapi tidak mengetahui artinya. Pada intinya siswa cenderung meniru apa yang dikatakan guru. Dalam hal ini karena guru selalu melakukan metode ceramah atau menyampaikan secara lisan, sehingga siswa
tidak paham dengan terbatasnya media, siswa tidak mampu menjelaskan lagi apa yang dia paham, apa yang dia mengerti, sehingga pemahaman dia hanya terbatas pada pengertian yang dia sampaikan. Yang berikut, salah tafsir. Artinya dengan istilah atau kata yang sama diartikan berbeda oleh siswa. Ini dikarenakan minimnya penggunaan media seperti gambar, grafik, tabel, dan lain sebagainya, sehingga menyulitkan siswa untuk mengerti atau menafsirkan sebuah materi atau pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, ada perhatian tidak berpusat. Hal ini terjadi karena beberapa hal, di antara lain gangguan fisik, siswa melamun, cara menyajikan bahan pembelajaran tanpa variasi, dan lain sebagainya. Yang keempat itu tidak terjadinya pemahaman. Artinya kurang memiliki kebermaknaan logis. Jadi pada dasarnya ketika materi menjelaskan, siswa itu tidak mempunyai pemahaman mendalam tentang materi yang sudah disampaikan. Baik, pada bab yang kedua itu ada landasan dan prinsip penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, landasan media. Pada landasan media ini dibagi lagi ada 4, yaitu yang pertama landasan psikologis, landasan teknologis, landasan empirik, dan landasan filosofis. Pada landasan psikologis dijelaskan bahwa seseorang yang belajar melibatkan segala aspek kepribadiannya, baik fisik maupun mental. Keterlibatan dari aspek ini akan menampak pada perilaku belajar individu tersebut. Perilaku belajar yang nampak dan adalah unik, artinya perilaku itu hanya terjadi pada orang itu sendiri dan tidak terjadi pada orang lain. Jadi pada intinya perilaku belajar pada setiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan kepribadian dan karakteristiknya. Dan berikut adalah landasan teknologis. Media pembelajaran merupakan proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan evaluasi, dan mengelola pemecahan masalah tersebut dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Pada dasarnya, dalam hal ini dijelaskan bahwa teknologi itu melibatkan orang-orang, prosedur, ide, dan lain sebagainya untuk memecahkan suatu masalah atau sebuah kekurangan dalam proses pembelajaran. Yang berikut ada landasan empirik. Pemilihan landasan rasional empirik tersebut, maka pemilihan media pembelajaran hendaknya jangan atas dasar kemauan guru atau atas dasar kesukaan guru, tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik siswa dan karakteristik mata pelajaran. Yang berikut ada landasan filosofis, di mana di sini dijelaskan bahwa siswa dihargai harkat kemanusiaannya, diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, baik cara belajar, cara maupun alat belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi pada intinya dijelaskan bahwa ada yang memperdebatkan tentang dehumanisasi, tetapi pada intinya, pada dasarnya dehumanisasi itu tidak ada, di mana siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan memilih media pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kemampuannya. Yang berikut ada prinsip-prinsip penggunaan media. Yang pertama, tidak ada satu media yang paling unggul untuk semua tujuan pembelajaran. Jadi media itu sendiri ada tujuan, bisa dipakai untuk tujuan pembelajaran ini, tetapi tidak bisa dipakai untuk tujuan pembelajaran yang lain. Yang berikut, tanpa media pembelajaran itu tidak akan terjadi. Jadi proses komunikasi yang terjadi dalam situ pasti tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga ada media apapun yang digunakan, sasaran akhirnya adalah memudahkan belajar siswa. Yang keempat, penggunaan media dalam satu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau mengisi waktu hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi penggunaan media harus selalu disesuaikan dengan materi yang dijelaskan, bukan hanya untuk sebagai hiburan atau mungkin waktu selingan, tetapi untuk memperjelas materi yang dijelaskan. Dan berikut, pemilihan materi hendaknya objektif. Jadi di sini bisa berkaitan dengan landasan empirik tadi, di mana
media yang digunakan hendaknya bukan berdasarkan kesukaan guru atau berdasarkan kemauan guru, tetapi dilihat pada karakteristik siswa dan karakteristik materi pelajarannya. Yang berikut ada perangkat media pembelajaran. Yang pertama itu ada material. Material berkaitan dengan sesuatu yang dapat dipakai untuk menyimpan pesan yang akan disampaikan kepada audien dengan menggunakan peralatan tertentu atau wujud bendanya sendiri, seperti slide, gambar, grafik, dan bahan cetak. Yang kedua ada equipment atau peralatan. Ialah segala sesuatu yang dipakai untuk memindahkan atau menyampaikan sesuatu yang disimpan oleh material kepada audien, misalnya proyektor film, slide, papan tempel, papan flanel, dan lain sebagainya. Yang berikut ada software. Software itu adalah perangkat lunak, tidak selamanya disangkut paut dalam komputer, tetapi dalam hal media, software itu bisa berarti sebuah isi pesan yang disimpan pada material atau bahan media tadi. Yang keempat ada hardware. Hardware atau peralatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang telah dituangkan dalam material untuk dikirimkan kepada audien. Baik, yang berikut ada setelah perangkat media pembelajaran yang masuk pada landasan dan prinsip penggunaan media. Sekarang pada bab ketiga kita akan mengetahui tentang manfaat dari media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran. Pada dasarnya manfaat media pembelajaran itu sangat banyak, tetapi beberapa yang dirangkum, beberapa manfaat media pembelajaran yang dapat saya jelaskan saat ini, yaitu yang pertama, mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh siswa. Maksud saya mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa. Jadi peran media di sini, ketika siswa itu mungkin kekurangan pengalaman yang dimiliki oleh siswa itu sendiri, karena berdasarkan faktor biologis atau mungkin faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengalaman yang sangat minim, maka di sini peran media adalah yang sangat integral agar dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Dan berikut mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Jadi dengan adanya media, mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak artinya bahwa ketika suatu materi atau mungkin penjelasan tersebut bersifat ambigu atau mungkin ragu-ragu ketika siswa mengerti atau mungkin tidak bisa membayangkan bahwa sampai materi itu mereka tidak bisa memahami, maka di sini peran media digunakan untuk memperjelas hal-hal yang abstrak. Contohnya, mungkin siswa itu sendiri tidak tahu beberapa alat musik yang ada di Indonesia, alat musik daerah. Jadi dengan adanya gambar atau mungkin slide proyektor, di sini kita bisa memberikan penjelasan atau mungkin menampilkannya itu sehingga mereka tahu bahwa alat musik yang dinamakan ini bahwa bentuknya seperti ini. Baik. Dan berikut ada mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Jadi dengan adanya media, contohnya ketika dijelaskan materi bahwa musik atau alat musik harmonika. Jadi mungkin siswa itu sendiri tidak tahu atau mungkin belum pernah melihat harmonika, sehingga dengan adanya media dapat mempersingkat ruang dan waktu. Nah, jadi indra ketika mereka belum pernah melihat itu, kita bisa menampilkannya kembali atau mungkin menjelaskan pada mereka bahwa alat musik harmonika ini merupakan alat musik aerofon, contohnya, atau mungkin alat musik yang dihasilkan melalui udara atau tiupan. Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, contohnya mungkin alat musik yang tidak asli dari Indonesia tetapi merupakan bagian dari sebuah jenis-jenis alat musik. Maka di sini kita bisa menampilkan atau mungkin alat musik itu sendiri berada di tempat yang jauh, mungkin di luar pulau, mungkin di luar kabupaten, atau bahkan di luar negara Indonesia.
Maka di sini tidak perlu berarti kita harus ke sana atau mungkin melakukan perjalanan untuk mencari tahu tentang alat musik itu sendiri. Tetapi dengan adanya media, menggunakan alat elektronik misalnya, atau mungkin dengan menggunakan bantuan internet, kita bisa tahu bahwa alat musik itu kita bisa lihat bentuknya, bisa lihat orang dan cara memainkannya. Dan berikut ada interaksi langsung dengan lingkungan. Lalu berikut menghasilkan keseragaman pengamatan, menanamkan konsep dasar yang benar. Dan yang terakhir membangkitkan motivasi anak untuk belajar. Di sini ketika media itu diterapkan secara baik, maka motivasi anak untuk belajar pasti akan meningkat. Contohnya ketika menjelaskan materi tentang pembelajaran materi tentang gitar atau mungkin piano. Dengan adanya media, dalam hal ini piano itu sendiri, secara tidak langsung motivasi anak belajar untuk bermain piano pasti akan tertanam dalam dirinya, sehingga progres atau mungkin pembelajaran yang akan dia dilaksanakan pasti akan tercapai secara optimal dan efisien. Sekian dan terima kasih.